Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa al-mukarram wal muhtaram Ustaz Rijalino yang saya muliakan, Kepala Biro Pendidikan Yayasan Al-Hamra, kemudian Sekretaris Yayasan Al-Hamra, Kepala MI dan TK Al-Hamra, Dewan Guru yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah, dalam kondisi yang sudah kita maklumi bersama, masih menyempatkan hadir dalam kondisi sehat walafiat, kita bersama silaturahim yang kedua, saling berdiskusi tentang bagaimana pendidikan kita ke depan dengan aturan baru yang baru dirilis sekitar tanggal 22 September 2025. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, para habaib, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu Ketua Yayasan yang saya muliakan, tadi ditanya oleh beliau, ya, kenapa ya ganti menteri begini. Memang sudah umum ditanya oleh masyarakat, oleh tokoh ya. Saya agak dikit dipercepat ya ke belakang. Saya letakkan di belakang jawabannya ya. Langsung terjawab Pak ya. Iya. Karena memang harus dijawab dan harus tahu. Ya, harus tahu kita. Karena kalau tidak pemangku pendidikan atau pembina pendidikan, kalau wali murid nanya kan agak susah nanti. Iya, kalau tidak ada perubahan tentang posnya, kalau ada perubahan dan sebagainya kasihan menurut kita. Jadi ini, coba saya sedikit karakter kurikulumnya ya. Karakter kurikulumnya, kurikulum madrasah memiliki muatan agama yang sama dengan muatan mata pelajaran umum. Ini betul nggak misalnya ya? Saya tanya aja, betul nggak ini? Sama umum dan agama? Beda ya? Beda. Artinya tidak sama ya. Madrasah memiliki nilai plus tersendiri dengan banyaknya komponen materi pelajaran pendidikan agama dalam rangka mengakomodasi kebutuhan spiritual dan kultural masyarakat peserta didik, agar pendidikan yang diberikan tidak hanya fokus pada aspek akademik. Tadi sudah disinggung oleh Ketua Yayasan, anak kita fokus utamanya adalah Al-Qur'ani. Ya, sekarang SD tidak mau kalah, udah berlomba-lomba, udah lihat, wah pasti sudah. Kalau tidak demikian berarti akan ditinggal. Nah itu, ini adanya ya. Untuk tetapi juga menampung aspirasi sosial budaya agama masyarakat yang tinggal di wilayah kota dan pedesaan. Jadi Al-Hamra didirikan tentunya berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat di sini. Kan begitu ya? Saya yakin itu Kiai mendirikan Al-Hamra dan lembaga pendidikan. Kemudian berikutnya, mulai suatu direncanakan, yang direncanakan adalah kesuksesan. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian jangan mengejar kemajuan saat ini, tetapi kejarlah kemajuan itu di masa depan. Artinya kalau kita mendirikan lembaga pendidikan bukan hari ini yang kita lihat, tapi 10-20 tahun ke depan. Sudah ada di kepala ketua yayasan tahun 2020, 10, 25 atau 30 seperti apa. Sudah ada, sudah diprogram. Tinggal sekarang kita yang menjalankan, nanti untuk 10 tahun ke depan ini endingnya kan begitu. Kemudian ya jelas ya. Kemudian ini ya, betulkah perubahan kurikulum terjadi karena pergantian menteri? Ini
Jadi jawabannya bisa yes, bisa no ya. Hanya begini, yang benar adalah karena mengikuti perubahan zaman dan merupakan siklus lembaga pendidikan kita. Jadi memang menteri itu tambah pinter kayaknya saja. Tadi sudah singgung oleh dia. Menteri sebelumnya kok kayak kurang bakat di bidang ini. Datang menteri baru sudah bisa menyesuaikan kondisi kebutuhan Indonesia Emas tahun berapa Ustaz? 45 ya? Tahun 45, tahun 25, tahun 45. Itu beliau sudah harus melakukan perubahan-perubahan. Walaupun perubahan itu kadang-kadang mengejutkan kita. Contohnya, satu buku untuk 450 dicetak, belum dibagi sudah keluar lagi. Nah, ini kan perubahan yang datang, tapi perubahan penting. Karena kalau tidak berubah ya, kita jalan di tempat. Begitu juga lembaga pendidikan. Kalau tidak berubah dari kondisi yang ada, itu akan berjalan di tempat. Makanya kalau SD sekarang ada tahfidnya juga, jangan heran. Lihat alhamdulillah hafal Quran juz amma TK, wah nanti kalau sudah SD-nya sudah hafal juz amma, juz awal, juz 3, hilang lagi. Ya kalau kita tahu sudah mulai banyak dulu, kan pinter SD-nya. Sekarang diundang guru Al-Quran, suruh kelola kepada ketua komite. Coba ini SD ini kerjanya sekarang. Nah ini nanti masalahnya akan diukit di Renstra pengembangan pendidikan. Insya Allah mudah-mudahan ini cepat selesai. Nanti Renstra sudah saya kasih saya, sudah saya kasih. Kurikulum juga sudah saya kasih. Tinggal TNI sesuaikan dengan ini. Semuanya nanti akan saya kasih. Ustaz, HP saya tidak akan pernah mendelete. Alhamdulillah. 20 binaan saya itu tidak akan pernah saya delete. Saya tetap konvokasi dan ada hal baru saya kirim. Kalau bukan dibuatkan, saya buatkan. Saya buatkan, tidak akan tanggung-tanggung. Tinggal disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya karena kata Ustaz tadi, ketua yayasan harus banyak komunikasi dan tidak boleh putus komunikasi. Dan ini sudah berjanji dengan seluruh sekolah binaan bahwa jika memerlukan, sekarang sudah teknologinya sudah cukup canggih, biar saya ada di mana pun kalau perlu tinggal ngomong aja, ya kan? Nah ini yang kita jawab yang tadi ya. Baik Ustazah, kita kembali ke depan lagi. Nah, saya tidak perlu banyak menjelaskan karena kebetulan ada ketua yayasan, nanti saya lebih banyak menjelaskan referensinya. Dan ini saya kasih semua ini. Dan nanti ada sekitar hampir 20 tema berkaitan dengan KMA 1503 sudah dapat saya kemarin rakor di Samarinda. Saya juga kasih kepada kita. Tinggal kita aja betul untuk bisa berbuat banyak kan. Baik Ustaz ya. Pertama, kenapa KMA 450 kok dirubah gitu ya? Apa padahal sudah berjalan dan belum juga perangkat-perangkatnya belum jadi semua kok sudah berubah, ya kan ya. Jadi pertimbangan pemerintah adalah bahwa pendidikan madrasah diarahkan untuk memberdayakan dan membangun kemandirian peserta didik dengan tetap mengakui hak dan kewenangan pendidik dalam mewujudkan pendidikan bermutu dan di madrasah. Jadi untuk mengembangkan pola pendidikan dan mengembangkan pola karakter anak itu semuanya diserahkan di sekolah. Tergantung sekolah mau dijadikan apa murid kita itu. Tidak lagi berpatokan kepada pemerintah harus. Makanya sekarang kepala sekolah punya hak penuh untuk membuat sesuatu kelembagaan itu menjadi lembaga yang representatif, lembaga yang mencetak karakter yang mumpuni. Itu tergantung sekolah sekarang. Pemerintah hanya memberikan panduan saja. Nah itu. Ini pertama. Yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu di madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf ini
diperlukan penyesuaian pada pendekatan pelajaran yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman sosial dan budaya. Nah, ini pertimbangan yang kedua dari ungkapan yang pertama ini, maka ini yang dituju. Karena seperti tadi itu, makanya sekarang Ustaz kalau di MI yang sudah ada kelas 6-nya, itu saya minta kelas minimal kelas 4, kelas 5, kelas 6 harus menggunakan IT ujiannya. Tidak lagi kertas, supaya mereka melek teknologi, supaya tidak buka game terus game. Kalau sudah kasih tugas lewat IT, dia akan lebih banyak berkomunikasi dengan IT tentang teknologinya ke depan. Kemudian berikutnya, bahwa beberapa ketentuan dalam keputusan Menteri Agama 450 ini ya, tentang pedoman rotasi kurikulum pada Rotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah dan Sanawiyah, dan Aliyah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan. Ini contoh aja, contoh kecil, belum mana ya, artinya KMA 450 itu sebenarnya kalau sudah diberikan kepada orang yang punya kebijakan dan punya wewenang untuk melakukan sesuatu, tidak akan pernah terjadi seperti yang terjadi di Aceh. Cita lingkungan, cita sesama. Sekarang bukan cita lingkungan, itu aja tidak berlaku 450. Kalau untuk menjaga tempat pendidikan rasional, kamu dijadikan tempat bisnis kan hancur. Coba bayangkan. Maka Pancasila nanti dibahas di sini. Kemudian berikutnya, poin-poin dalam memutuskan di KMA 1503 di poin. Ya, kerangka dasar kurikulumnya seperti lampiran 1. Sudah saya kirimkan kan ya? Sudah saya rilis tentang KMA-nya dan lampiran 1, 2 dan seterusnya. Ada sudah saya kirimkan. Kerangka dasar kurikulum merupakan rencana landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Jangan lepas dari kerangka kurikulum ya. Lampiran 1 Keputusan Menteri Agama 450 tahun 2004 sebenarnya tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Artinya KMA 450 masih terpakai, Ustaz. Masih ada yang relevan, tidak semuanya habis. Bisa saja buku yang tadi dicetak masih relevan dipakai isinya. Makanya kalau air langga agak sedikit mengeluh, ya dimaklumi saja, kan itu bisnis kan. Iya, tapi kita sebagai guru nggak khawatir. Artinya buku yang kemarin sudah beli sudah ada, atau bantuan apapun masih bisa relevan, masih ada. Tinggal kita aja kan. Sekarang kan jangan sampai textbook siswa kita ini. Ngajar kita jangan textbook. Karena katakan kalau textbook ini anak kita sudah dulu 2 tahun, apalagi buka HP kan. Iya, dulu 2 tahun dia. Iya. Kemudian KM 450 tahun 2004 tetap dinyatakan sah, ya, dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan KMA 1503. Artinya di dalam masih bisa digunakan dengan baik. Tinggal kita melalui. Ini pertanyaannya ya, pokoknya. Tujuannya apa kerangka kurikulum ini dibuat? Ini dimensi profil lulusan sebagai ganti dari SKL dulu. Kalau dulu di 450 kan SKL, standar kompetensi lulusan. Sekarang dirubah profil lulusan. Yang isinya 8 ini sudah kemarin di pelatihan. Saya tidak akan panjangin. Ya kan ya? Kemudian kurikulum berbasis cinta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ini sudah kemarin dibahas. Waktu pelatihan kemarin kan ada ya. Nah, pokoknya nanti Ustaz, saya kirim sampean, kasih ke Ustaz semua. Jangan sampai tidak dikasih. Kemudian prinsipnya apa? Prinsipnya 1, pengembangan karakter, kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik. Ini pertimbangan pertama, prinsip pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, fleksibel.
tidak kaku kurikulum kita, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter madrasah, dan konteks lingkungan sesuai budaya setempat. Kurikulum yang keluar ini termasuk prinsip kedua harus sifatnya fleksibel. Kalau di Alhamdulillah program unggulannya apa yang harus dilalui? Pernah saya mendengar langsung dari Kiai dulu waktu beliau ngisi, kenapa Alhamdulillah didirikan di tengah kita supaya mencintai lingkungan. Itu pernah mendengar dari beliau. Kenapa? Lingkungan yang memberikan kehidupan secara ekonomis dan sebagainya. Karena di sini ditangkap oleh Pak Menteri Umar, ditangkap dengan bahasa cinta berbasis apa di antaranya dari 5 itu baca cinta itu adalah mencintai lingkungan, masuk ke kurikulum Ustaz. Coba bayangkan, beliau sudah lengkap itu. Artinya sudah merespon apa yang dipikirkan oleh masyarakat Indonesia, terutama tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, dirangkap oleh beliau. Muatan esensial berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik secara mendalam. Tidak. Muatan esensial ini ya berpusat pada keinginan peserta didik. Kalau kita masuk kelas, bukan berarti saya hari ini harus ngajar ini, tapi saya hari ini harus mengetahui apa kebutuhan anak saya dengan materi ini. Artinya apa? Proses pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik. Kalau berpusat pada peserta didik, kepada kita, selalu kita ingin anak kita itu nilainya 99. Iya kan? Tapi kalau berpusat peserta didik harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Ada mereka matematikanya IPS, IPA-nya, IPAS-nya itu nilainya 60. Tetapi ada PDOK-nya itu 100. Ternyata dia pemain sepak bola kecil-kecil. Dari segi akademik kurang, tapi dari segi psikomotorik olahraganya dia luar biasa. Ada satu sekolah bintang saya, gurunya sering ngeluh di kelas itu. Dan kebetulan gurunya salah satu istri saya yang ngajar. Saya kalau lihat anu itu apa itu kelas? Kan kerjanya kok kecuil teman yang dulu. Saya pikir waktu itu saya pernah memberikan materi pembelajaran diferensiasi. Ya kan saya pernah kan di sini kan? Iya. Setelah saya kasih tahu, coba pahami dulu diferensiasi. Kalau tidak paham diferensiasi nanti murid itu apa kata kita? Dia potensi di bidang olahraga tapi memang akademik kurang. Ternyata dia sudah mengikuti bulan tingkat internasional itu. Jadi tidak harus semuanya akademiknya 90. Tidak harus. Itu namanya menyesuaikan dengan kemampuan atau karakter siswa, bukan keinginan guru. Baik, bisa kita lanjut. Nah ini landasan filosofisnya. Tadi tujuan anak prinsipnya, kemudian sekarang landasan filosofisnya apa? Kemerdekaan dan Pancasila. Landasan utamanya adalah kurikulum berdasarkan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasar Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh manusia dan seterusnya. Itu persatuan Indonesia. Nah ini yang landasan utamanya, landasan filosofisnya. Kemudian tujuan ideal pendidikannya apa? Hanya mencerdaskan, tidak hanya mencerdaskan tetapi juga memerdekakan, membentuk karakter, memberdayakan manusia untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Anak kita itu tidak, salah satu contoh saja, dia kalau sudah punya karakter mencintai lingkungan, mencintai sesama, ketika makan perjalanan menuju kemanapun ada makan berbungkus apapun, dia tidak sembarang buang bungkusan makanan. Pasti Umi Ustaz, tolong berhenti dulu, ini abang ada bak sampah.
ya kan? Geram-geram enggak, butuh rokok dan langsung begitu, tidak. Karena sudah merasa bahwa mencintai lingkungan sama dengan mencintai diri, mencintai orang lain sama dengan mencintai diri. Ya. Kemudian pantangan kuncinya kearifan nasional, kata K.H. Dewantara adalah prinsip kemandirian, asa, asi, asuh, dan cinta untuk kemanusiaan. Kita berbuat itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Coba, maaf saya kasih contoh kecil aja ya. Pohon-pohon dari tumbuh lalu berbuah untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk pohon. Dia hanya tumbuh, berkembang lalu berbuah. Siapa yang makan? Kita. Itu anunya. Falsafah kita itu begitu. Ya. Kemudian filosofisnya. Kemudian kata tokoh Islam Imam Al-Ghazali, cinta berdasar ilmu dan amal. Al-Kindi, pendidikan untuk membaca cinta. Arul, Imam Rumi, hubungan batin guru murid. Ibnul Qayyim, cinta sebagai fondasi pencucian hati. Jadi kalau cinta sesama, dia tidak pernah melihat perilakunya orang yang jelek, yang begitu, yang miskin, yang enggak dia. Karena mencintai orang lain, mencintai umat ini kan ke arah muridnya, supaya mempunyai karakter mencintai sesama, mencintai lingkungan, mencintai alam semesta, mencintai semuanya. Maka kita dulu memang harus begitu. Saya pernah bertanya nggak usah ketika selalu berikan materi. Ada nggak siswa kita kalau temannya sakit, murung terus, ada nggak yang melapor kepada gurunya? Bunda, Ustazah, ini temanku sakit, ada nggak? Ada kan? Pasti ada. Ada juga yang cuek loh. Mau sakit, dia memang aja urusan dia sendiri gitu kan? Nah ini kan sudah kita bisa mendeteksi, bisa mengelompokkan dari siswa 10 atau 15 anak. Siapa anak yang peduli pada siapa anak yang cuek? Tinggal kita mendata. Kita data itu, jangan dibiarkan begitu. Data kita harus melalui pendekatan yang berbeda. Nah itu ya. Kemudian landasan filosofis. Pembelajaran mendalam, nah ini planning ya, ada planningnya yang memeliharkan dan menempatkan peserta didik sebagai pusat. Nah itu. Jadi di planning itu kalau ditanya, mohon maaf ya, kalau RAMI itu rasanya lebih mulia murid daripada gurunya. Dia nggak punya dosa, saudara. Iya, kalau saya sudah umur 60 tadi. Saya memang dasar ngajar dari TK, Ustaz. TK sampai sekolah tinggi saya ngajar. Saya alami semua. Iya. Bahkan sekarang sampai sebelum berhenti ngajar TK, PPK Al-Quran. Pulang dari kantor jam 4 langsung ke musola ngajarin. Kenapa? Yang anak kecil berguling-guling sambil ngaji itu indah di hati. Senang luar biasa. Masya Allah, pokoknya nggak bisa dilukis ya, nggak bisa ditulis. Saking bahagianya menghadapi anak orang. Dan saya pikir begini, kalau dia bisa ngaji, Qurannya pasti ketika bapak dan mamanya meninggal. Karena saya sering hadir ke tetangga itu. Tidak sedikit anaknya hanya menangis seperti samping kuburan bapaknya ketika dikuburkan. Dan tidak sedikit ketika bapak dan mama di bapaknya hanya menangis. Dan saya lihat tidak ada satupun yang menyalahkan orang tuanya yang wafat. Apa kita tidak tanggung jawab kita sebagai guru? Saya harus begitu, makanya saya minta kepada sekolah-sekolah kalau praktek ibadah harus suaranya nyari, gerakan yang jelas, wudhunya jelas, begitu saya. Jangan di-silent suaranya kalau sedang praktek ibadah. Wudhunya jangan di-silent suaranya, harus wudhunya bagaimana, tangannya basuh tangan dari mana sampai ke mana. Harus jelas. Bahwa itu wudhu harus hidungnya ada dulu. Begitu juga ngaji, begitu juga praktek sholat, begitu juga praktek sholat jenazah. Itu harus jelas. Saya haruskan kepada guru-guru di MI itu, di RADMI itu. Pokoknya jangan silent. Karena mereka belum wajib sholat, tapi wajib gurunya mempraktekkan sholat. Gitu oleh saya kepada mereka ya. Kemudian berikutnya, transfer ilmu melainkan
kita suasana belajar yang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Apa Ustaz dulu? Ada mindful, meaningful, joyful, ya. Berkesadaran, bermakna, bergembirakan. Sadar, kita tuh sadar sebagai orang tua bahwa yang kita belajar itu bukan orang lain, anak kita. Saya sangat bangga, Ustazah, ketika ketemu dengan alumni, dengan murid-murid itu sudah jadi ustaz, jadi kiai, jadi tentara, jadi polisi. Itu ustaz-ustazah yang ngajar, rasanya nggak gimana ya, senang betul. Karena saya jadi guru itu tahun 84 sampai sekarang, 84 sampai sekarang. Ada yang belum lahir, Ustaz, sudah lahir, belum lahir ya. Saya sudah jadi guru Ustaz. Pertama jadi guru saya di TK. Pertama jadi guru, karena di pondok saya itu kalau ingin menjadi guru yang baik harus ngajar TK dulu, jangan yang di atasnya. Kenapa? TK itu adalah guru yang paling sulit dan dituntut kesabarannya mengajar. Bayangkan gurunya menjelaskan mereka tuh ramai di depan. Kalau ngajar SMA, SMP dilihat lain kan? Ini naik sudah lain, tapi kalau anak-anak. Makanya kalau saya dulu oleh pesantren di tugas ngajar keluar daerah harus ngajar di TK selama 1 tahun. Nah, ini maka saya sekarang tidak berhenti. Saya disuruh milih pengawas, saya milih RA dengan MI karena guru paling menderita dan paling mulia menurut saya. Jadi guru itu. Iya. Kemudian kurikulum berbasis cipta KBC ya, hadir sebagai nilai yang menggeser fokus dari meluapi otak menjadi menyentuh jiwa, perasaan, ya kan? Menanamkan nilai pancasila yang tadi 5 itu 5 macam itu: cinta Allah dan Rasulnya, cinta sesama, cinta diri sendiri, cinta lingkungan, cinta bangsa dan negara. Juga yang diaplikasikan di Tripusat Pendidikan. Apa Tripusat Pendidikan? Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat, itu Tripusat Pendidikan. Tidak cukup anak itu, kenapa anaknya kok hilang di sekolah ya? Ada apa? Ustazah harus ada komunikasi dengan keluarganya. Kalau sudah diamati anak ini kok serta-serta nepok teman yang di sebelah kiri, serta-serta nepok gitu ya, atau serta-serta nyepak gitu kan? Jangan-jangan dia di rumah selalu ditinggal oleh keluarganya, tidak pernah terdampingi dengan baik. Bisa saja tidur dari samping HP-nya, tidak tidur dalam pelukan mama dan bapaknya. Beda. Jadi Tripusat Pendidikan ini kita harus betul-betul, kalau guru RA dan M itu harus ada komunikasi dengan orang tua. Mohon maaf Bapak, saya ada hal yang membicarakan kita. Bunda kan besok kegiatan-kegiatan anak kita di rumah apa saja. Kan Ustazah sini kan ada buku ya, buku komunikasi ya, dengan ibunda kan, dengan ibunda gurunya, dengan bapak di rumah kan. Nah itu. Ya nanti ketika memberikan buku buku komunikasi dengan ibunya atau SMS ibunya, komunikasi dulu. Mohon maaf kalau nanti saya bertanya ya tentang putra ibu dan putri ibu, nggak apa-apa. Ya. Karena saya katakan dari awal, dari dulu, ngajar tuh jangan anggap ada orang, anggap anak kita, supaya kita tuh puas ngajar. Kalau anak kita berbandel kan, tidak ada masalah. Kalau anak orang ini, orang tuanya cuek, aku suruh belajar, ya hilang sudah. Perjuangan kita tuh habis sudah, tinggal nampak aja itu. Nah, makanya kita tetap menyatakan bahwa murid kita adalah anak kita. Karena dia yang akan membawa satu huruf yang kita berikan kepada mereka untuk membawa terus ke depan. Kemudian misalnya lanjut sosiologis, undang-undang menegaskan kehidupan bangsa ini dimaknai sebagai upaya membangun bangsa Indonesia yang majemuk, suku, ras, budaya agar maju dan berjati diri. Di mana saya yakin
Yang tinggal di sini tidak semuanya orang kutai Kartanegara ya. Bisa saja dari Sulawesi, dari Madura, dari Jawa, dari mana itu. Karena pendidikan tidak perlu diterabas. Pendidikan itu adalah untuk semuanya, gitu ya. Kemudian sosiolog Muslim Al-Khaldun Ibnu Khaldun menekankan pendidikan holistik yang tidak terbatas pada kelas, melainkan terintegrasi dengan perilaku nyata dan berpusat pada guru sebagai teladan. Kita jangan memberikan teladan kepada siswa, tapi kita harus menjadi teladan. Saya kadang-kadang mohon maaf ya, saya sering singgung di sini di setiap pertemuan dengan murid-murid. Pernah tidak mendengar anak itu satu berkunjung ke rumah seseorang, masuk maulid, yang penting mau sholat, kamu sholat. Bapaknya di rumah, ya anaknya sering mau sholat. Coba seolah-olah masjid musola itu milik lansia dan milik anak-anak, bukan milik dia. Ya kan sekarang kan begitu yang terjadi. Saya mohon maaf, saya singgung ke khutbah itu. Seolah-olah masjid itu hanya milik orang yang sudah kesannya orang yang sudah mau mati. Coba lihat masjid yang paling banyak kan pensiunan. Kayak saya, usia saya, banyak masih dihuni oleh pensiunan itu. Kemudian anak kecil yang belajar Quran, yang umur 20, 30 itu kemana? Itu saja yang harus kita pahami sekarang, harus kita tekankan ke anak kita. Itu ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Khaldun. Ali Syariat melihat pendidikan sebagai orientasi pada aksi nyata. Ya. Melihat yang memposisikan manusia sebagai khalifah agen perubahan untuk mewujudkan keadilan sosial. Tidak akan pernah berubah kemajuan lingkungan masyarakat dan sekitarnya tanpa dilandasi oleh pendidikan. Makanya ustazah ini agen perubahan. Anak yang kita didik agen perubahan tahun 2030 yang akan datang. Ada nggak alumni kita yang sudah ngajar bareng? Saya di Bora Jawa kemarin ada 3 madrasah. Dia alumni tahun kedua, sudah jadi guru di situ. Kan seneng kan? Kumpul dengan gurunya sudah dia ngajar, satu ruangan dengan gurunya kumpul. Dulu dia masih jadi murid, gitu. Tapi sekarang sudah bersama dengan gurunya. Apa nggak bangga kita sebagai guru kan? Coba bayangkan, sering kita melihat itu. Kemudian berikutnya, psikologi dan pendidikan, psikopedagogis yang Asy'ari menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu umum untuk membentuk karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta Muhammad Iqbal yang menyoroti kurikulum dinamis untuk menumbuhkan kesadaran diri. Al-Kindi Al-Khuldi juga membentuk kesadaran Al-Khuldi dan membentuk manusia utuh. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa umum agama tidak bisa dipisahkan, harus berjalan bergandengan bersama, saling melengkapi. Sekarang mohon maaf Ustaz, kalau datang ke sekolah, bisa Pak saya bantu ngajar? Pasti ditanya, lulusan apa? Ya kan? Sudah sarjana atau belum? Pasti ditanya. Padahal kualitas keagamaan itu orang pesantren, bahasa Arabnya pasti, bahasa Inggrisnya pasti. Hanya 1 lembar saja. Yang sekarang ribut kan hanya 1 lembar kan? Di Jakarta itu. Lihat kan? Itu artinya ilmu pengetahuan itu. Bukti bahwa kita pernah belajar. Saya kira kalau dulu tahun 90-an saya dulu di rumah itu di Madura itu, satu desa sarjananya paling hanya 1-2. Lebih bermutu kalau pejabat masuk ke rumah atau ke rumah tokoh, lalu ustadz masuk tanpa sarjana, itu juga berharga ustadznya daripada pejabat. Iya.
nggak dihitung sarjana apa, lulusan apa, yang penting ustadz, lulusan pesantren gitu. Sekarang lain lagi ceritanya. Jangan bawa itu sekarang, beda. Kenapa? Waktunya sudah berbeda, zamannya berbeda. Harus dua-duanya. Ini kata Ki Hasyim Asy'ari. Dua-duanya penting. Kemudian berikutnya, pertama karakter pendidik, pertama kunci dalam perspektif Islam. Islam yang ada ya, Ustaz. Pertama karakter pendidik yang harus memiliki hikmah, ilmu, integritas moral, ketepatan bertindak. Ya. Jadi hikmah ini ya bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar dia, tapi punya integritas, punya kejujuran, punya akhlak luar biasa. Itu yang diinginkan di sini. Kedua, relasi pendidik peserta didik wajib dilandasi kasih sayang. Guru dan murid harus dilandasi kasih sayang, saling mencintai. Tapi sekarang kadang-kadang guru negur untuk perbaikan, tapi orang tadi nggak terima. Iya kan? Ada binat saya tidak sekolah itu dikasuskan ke polisi. Coba bayangkan, saya sampai jalan begini ke kepala sekolah dengan ketua yayasan, sudah nyala aja. Nanti Allah akan menjawab apa yang ada di hati kita dan sekolah kita. Kita pernah cerita, saya sama-sama di sini. Ada seorang guru baru, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris, cerdas banget. Lalu kebetulan mengganggu, bukan mengganggu ya, anak siswanya itu kalahi, bergurau. Dipegang pipinya, sudah nak dengan begitu. Kebetulan kan ada apa? CCTV. Ulang anaknya nggak terima, lapor sama orang tua. Itu jadi masalah. Coba bayangkan. Di satu sisi yayasan tidak ingin guru dikeluarkan, kualitasnya bagus. Di sisi lain, si orang tua murid ini, anak ustaz harus keluar karena sudah mengganggu anak saya. Ini sekarang yang terjadi. Saya datang ke rumah ketua yayasan, ketemu dengan saya juga, saya kasih tahu, saya sudah kalah aja, nggak usah terlalu diperpanjang, dan Allah akan menjawab semua. Kalau kita mempertahankan masing-masing, tidak akan pernah selesai, dan sekolah kita kena, guru kita kena. Itu saya. Ya kan, kalau saling mempertahankan kan susah. Apalagi orang tuanya yang punya informasinya kan lumayan itu ya, salah satu dosen umum juga gitu. Iya. Kemudian prinsip kunci dalam perspektif Islam, Ibnu Maskawi ya, kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara akal, hati, dan perilaku. Saya tidak perlu bahas panjang, Ustaz, lihat aja nanti ya. Filosofis antara antropologis ya, studi ilmiah manusia termasuk apologi budaya masyarakat. Ibnu Sina. Saya tidak bahasa panjang, Ustaz ya, ini ya, nanti dibaca sendiri ya. Ya. Ini tidak saya jelaskan sudah kemarin di Flandeng kan. Kemudian, nah ini sudah kurikulum cinta kan, panca cinta sudah ini, sudah semua ya. Kemudian, nah ini Ustaz, rincian perubahan atas keputusan Menteri KMA 450 ke KMA 1503. Kerangka dasar kurikulumnya kosong di sini, tidak punya kerangka dasar kurikulum 450 KMA 450. Tapi ini yang baru ini kerangka dasar ada tujuan, ada prinsip tadi yang kita bahas, landasan filosofisnya, landasan sosiologisnya, landasan psikopedagogisnya, pendekatan pembelajaran mendalam, dan kurikulum. Kita sudah bahas tadi kan, kurikulumnya Ustaz harus ada ini. Kemarin ada ya. Ada Ustaz, kalau nggak ada ditambah Ustaz. Ya, karena saya menyusun itu, yang saya pegang sebagai pembanding adalah Min 1 Malang, Min 1 Muhammadiyah Yogyakarta, MA 1 Malang. Itu kurikulum yang saya baca secara lengkap dan saya membuat sesuai dengan kondisi, dan saya kirim kepada sekolah-sekolah binaan saya waktu itu. Kemudian ini saja perubahan latar belakang
muatan kurikulum. Di sini kosong 450, tapi di 450 muatan kurikulumnya terpisah antara kurikulum, ekurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan muatan lokal. Dulu ada di 5RA, sekarang tidak ada lagi. Ya kan? Dulu pilih 5RA. Kokurikulernya dulu kadang-kadang terintegrasi dengan intrakurikuler. Ya kan? Masuk ke penilaian intrakurikuler. Tapi sekarang ini dihapus Ustaz, ya. Pilih 5RA ini tidak lagi dilaksanakan. Bahkan KMA 4, KMA 1503 ini harus dimulai serentak pada semester genap. Ya. Nah, kemudian KMA 1503 ini tambahnya Ustaz. Sebuah pendekatan nuansa kebicinya tadi yang 5 itu, kemudian ruang lingkupnya pengetahuan umum menambah pembelajaran mendalam KMA deep learning dengan kurikulum berbasis cinta. Ini tambahnya sih di sini kan kosong. Lalu ini ekstrakurikuler nuansa PM dan KPC serta capaian pendidikan PAI dan bahasa Arab. Nanti Ustaz CP dan CP bahasa Arab PAI ini nanti saya cerita lagi. Ada lagi di saya ceritakan semua. Ya, kurikuler kokurikuler dilaksanakan dalam bentuk kolaboratif lintas disiplin ilmu. Ini kokurikuler ini terintegrasi dengan intrakurikuler. Apa disiplin 7 kebiasaan anak lintas disiplin ilmu dulu kayak bahasa Arab kita pasti kalau di sekolah itu menerapkan bahasa Inggris diterjemah dengan bahasa Inggris, diterjemah bahasa Indonesia. Itu kan salah satu disiplin ilmu kan. Jadi ketika menjelaskan materi gunakan berbagai macam pengetahuan seperti ilmu untuk anak itu lebih mudah paham. Kalau Ustaz membiasakan di sini hari Senin harus pakai bahasa Arab, walaupun satu kata berapa kata, maka proses belajar mengajar harus bahasa Arab pengantarnya. Jangan tanggung, masih kecil. Pembiasaan itu penting. Iya, saya dulu waktu di Ribatul Khail jadi kepala alien itu, saya punya aturan begini, saya bikin sendiri ya. Saya laporkan ya, saya bagus saja. Siswa santri yang terlambat sholat berjamaah tidak dapat melakukan sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah, maka wajib menghafal Al-Quran 1 rakaat. Coba. Santri sekitar 400 ada tuh Ribatul Khail. Sekarang hanya tinggal 142. Sebenarnya pesantren itu sebenarnya logikanya pesantren tambah maju. Kok tambah menurun? Ya tergantung siapa yang di dalam. Kan begitu. Saya dipaksa masuk lagi enggak. Kalau program kepondokan itu dinomorduakan, saya tidak mau. Padahal saya bakal guru sekolah. Saya mau ditarik jadi direktur pendidikan, saya tidak siap. Kecuali saya masuk ke wilayah pendidikan pesantren saya mau. Karena pesantren Ribatul Khail itu majunya lembaga pendidikan formalnya adalah pesantren, bukan dari formal banyak yang lebih hebat di luar. Tapi pesantrennya tidak semuanya sama kan, gitu kan, punya program masing-masing. Kemudian ekstrakurikuler. Kemudian saat ini ya di laporan 2 latar belakang. Mana tadi? Ini ya. Nah, perubahan kurikulum. KMA 40 ini sama. Hanya bedanya sekarang KMA 1503 itu ada MILB, ada MTSLB, ada MALB, dan SMKL, SMLB. Ini perubahannya. Artinya sekarang diferensiasi itu kalau memang anak sudah sulit dikelola dengan baik di kelas, yang memang sudah punya kelainan itu jangan dipaksakan masuk. Kasihan yang sehat-sehat yang normal. Gurunya juga sakit kepala ngajar. Muridnya 20 di kelas yang bikin pusing kepala 1 orang. Nah itu maksudnya. Makanya diberikan MILB di KMA 1503. Dan itu kita ngarahkan, dan orang tua kadang-kadang kan motor. Pokoknya Pak Ustaz, anak saya mau, pokoknya sini aja, saking penagihnya kan.
Lagi berarti itu jangan disalahkan ya. Tapi kita yang membantu mengarahkan, karena kadang-kadang tidak paham. Dikira enak ngajarin anak yang punya kebutuhan khusus itu. Tidak mudah Ustaz. Perlu kesabaran yang ekstra itu. Perlu sampai ekstra, tidak hanya tanggung-tanggung itu. Kemudian, nah ada lagi tamannya catatan. Pelajaran coding dan kecerdasan artifisial mulai dari fase C. Fase C pas berapa Ustaz? A 1 2, B 3 4, C berarti mulai kelas 5. Nanti kalau ada kegiatan pelatihan coding harus dikirim salah satunya. Ini menyangkut masalah IT. Ya. Yang memang ahli IT saja, jangan yang belum ahli IT dikirim. Mohon ya. Dia pusing nanti di pelatihan itu kan ahli. Paling tidak nih. Waktu kurikulum atau siapa yang betul-betul nanti akan kan dia yang ngatur kan? Dia ngatur apa namanya proses pembelajaran. Kemudian ada penambahan CP pada mata pelajaran ilmu tafsir, ini yang kelas kalian ya, kelas 4. Kemudian 4, ini sama saja, tidak ada bedanya. Pembelajaran asesmen sama perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, perencanaan pembelajaran sama ini. Jadi pertama guru itu harus punya perencanaan dulu masuk kelas. Kayak masuk nyelonong masuk kelas itu maksudnya. Kalau istilah sekarang disebut modul atau RPP. Jangan seperti guru pesantren. Kalau pesantren bawa kitab polos-polos itu, Assalamualaikum duduk, udah buka kitab selesai, santrinya diam semua, menunduk, ya gitu kan santri. Di formal tidak begitu, ya harus punya perencanaan dan perencanaannya dinilai oleh atasan, masuk juga ke dalam penilaian akreditasi. Ini sudah tahun berapa saja? Tinggal 1 tahun lagi akan diakreditasi. Jadi harus dipersiapkan. Nanti materinya saya kirim ya misalnya. Materi akreditasi apa namanya hal-hal yang perlu dipersiapkan kita. Instrumen-instrumennya akan saya kirimkan nanti sama Ustaz. Ya sama Ustaz kepala sekolah nanti. Kalau memang perlu diskusi nanti silahkan lewat HP dengan saya. Iya, saya sudah janji dengan minat saya ke Hulu sana ke DPI Tani Maju Tani Ambon, silahkan. Kalau maunya ada di Tenggarong mau dibawa ke sini silahkan, boleh nggak apa-apa. Tapi tidak atas nama kementerian, atas nama purna tugas sudah. Artinya tinggal kita aja, tidak perlu repot-repot semua. Gitu. Ya. Kemudian ini kurikulum madrasah. Di KMA ini perubahan ini merubah poin 8 yang dirubah menjadi kurikulum madrasah diterapkan oleh kepala sekolah. Jadi kurikulum tidak perlu tanda tangan kepala pembina, tidak perlu tanda tangan kasih, tidak perlu. Itu cukup kepala sekolah. Kalau perlu mengetahui ketua yayasan kalau swasta. Kalau menurut saya begini, supaya betul-betul kurikulum yang dibuat itu sudah ada komunikasi dengan pihak yayasan. Kenapa? Karena sekolah itu mengembangkan pendidikan adalah memberikan apa namanya statuta yayasan di bidang pendidikan. Yayasan memberikan statuta ini, statuta pendidikan yayasan. Silakan termakan, kan begitu. Jadi bagus ditandangkan sekolah dan mengetahui yayasan kalau swasta. Kalau negeri ya cukup ke sekolah aja. Kemudian, nah perubahannya lagi sosialisasi dan pendampingan ini tidak beda saja sama dengan yang kemarin ya. Tergantung ke pengawasnya. Ya. Nanti setelah saya di siapa masa nggak tahu saya. Hanya pengawasnya tinggal Pak Priyo, Pak Muslimin, Pak Priyo tinggal di Tenggarong, Pak Muslimin tinggal di Murabada, kemudian Pak Hamdi tinggal di Ramutai. Jadi jauh-jauh, gitu ya. Kalau saya dulu 42 binaan, saya berjanji kepada Allah, ya Rabb, kuatkan 1 tahun, saya tuntaskan semua 42 itu. Saya hadirin semua. Alhamdulillah.
tahun pertama dekat dari pengawas saya hadirin saya berikan materi karena saya mantan kepala sekolah ya hubungannya saya datang kalau hanya datang tanda tangan selesai saya mohon maaf ya kalau saya datang menyampaikan materi memang itu saya tidak mau sudah masuk sudah absen semua guru-guru sudah masuk kakak mau saya mohon maaf nggak mau saya nggak mau begitu ya. Kemudian ketentuan penilaian peralihan ini saudara penambahan poin 7 mata pelajaran coding tambah ya. Ya artinya sekarang nggak susah kalau sudah IA ini sudah kita pahami semua lewat coding nanti. Enak bikin modul enak apa saja ini. Ya walaupun saya hanya sambil belajar sekarang. Ini saya mesti materi tapi AI saya tidak berokupasi. Kalau ini mobil itu aduh masya Allah kalau dari AI itu. Tidak pernah berhenti. Secara substansi tidak ada perubahan penutup. Secara substansi tidak perubahan. KMA 450 dengan KMA 150 secara substansi tetap bisa dipakai. Artinya kalau sudah kebetulan dapat jatah buku Ustaz, jangan dibandingkan bukunya. Diambil dicari mana yang masih relevan dengan kurikulum A1 KMA 1503 semuanya masih bisa dipakai. Kasih tahu lah ke Airlangga, nggak usah khawatir Pak, cetak sebanyak-banyaknya gitu. Tapi cetak tahun depan jangan ini lagi. Ya. Takut, ya mudah-mudahan Pak Menteri itu masih berlanjut 5 tahun. Takut kan kita tidak tahu nasib orang. Ada yang nasibnya belum 1 tahun sudah diganti. Ada juga nasibnya belum 1 tahun diganti, mati kan ada. Kan urusan jangkul ya, itu bukan urusan kita ya kan. Baik. Nah ini Ustaz, ini kurikulumnya, strukturnya. Bahasa Indonesia dulu kan 216, sekarang jadi 252. Ya. IP-nya total jam per tahun ini. Dulu 252, sekarang 282. Maka dengan perubahan seperti ini, maka akan berubah lagi total mata pelajaran selama 1 semester. Jadi saya sudah merahkan ini Ustaz ya. Artinya tidak sama dengan yang kemarin, tidak perubahan. Kalau yang masih sama, ini masih sama. Hanya ini bahasa Indonesia ada tambahannya. Ya. Ini belum ada coding karena masih kelas 1 kan? Belum kelas 1. Kemudian kelas 2 sama. Ini sama ya. Bahasa Indonesia itu sama. Nanti angkanya di sini berubah. Terus Ustaz ada terus ini ya. Kelas 3, 4, kelas 5, kelas 6. Nah, seperti ini. Ya. Sudah tinggal mindah saat ini materi ini. Tinggal kita menyusunkan aja. Kurikulumnya sudah dikasih. Nanti masukkan ke Ustaz, maaf, kurikulum yang kemarin yang saya kirimkan itu sudah ada kan ini ya? Ada sudah. Ada kan? Asli sudah itu sudah ini. Tidak perlu diadu lagi. Tinggal nanti moloknya, Ustaz, moloknya molok apa? Yang jelas kata ketua yayasan, Quran adalah program unggulan kita. Saya kalau dulu saya waktu saya jadi kepala BIN Negeri 1 Kota Bandung, ada yang pertama transliterasi, ada murid tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi kalau nonton film, walaupun bahasa Inggris, dia bisa. Jadi ketika tidak di kelas, marah bapaknya. Lapor ke saya, Pak Hamzah, kenapa Anda tidak di kelas? Dia kan pintar nih, nonton TV itu bahasa apapun ngerti. Saya curiga. Dengan kasus satu itu saya merubah pola pendidikan. Apa yang saya rubah pertama? Awal tahun depan. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu pertemuan wali murid, karena siswanya waktu itu sekitar hampir 400 ya. SD-nya itu mati. Ngemis sama kami. Anu Pak Hamzah tolong sih saya kami SD ya. Guru SDA ada sekolah tinggi. Iya, ngemis. Mohon maaf lah. Kenapa? Karena ada yang salah pas waktu itu perpisahan. Mohon maaf, untuk tahun ajaran baru
Siswa kita yang akan diterima adalah hafal Wadduha sampai Anas. Wajib bisa nulis nama dan nama orang tuanya. Wajib tuh, bukan sunnah, wajib. Kalau dua ini tidak akan bisa terima diri. Kemudian bisa nulis angka 1 sampai 20. Saya nulis saja, bukan tambahan, bukan orang tua, tidak. Diumumkan di depan wali santri, wali murid pada waktu perpisahan. Kalang kabut dari guru privat Al-Quran. Setelah itu, bingung dia, bingung dari guru privat Al-Quran. Ramai di luar itu selama 2 bulan itu, tahu rasa sekarang. Tapi karena kebetulan saya kepala madrasah dan anak saya juga awal tahun masuk di situ, saya wanti-wanti ibu di rumah. Pokoknya jangan sampai tidak lulus. Saya katakan, ini anak saya mau masuk ini. Kalau nggak lulus, kamu yang tanggung jawab. Malu saya sebagai kepala sekolah. Gitu. Karena saya ngomong kepada panitia tidak boleh beli kasih siapapun, termasuk anak saya nanti kalau masuk. Tapi diam-diam saya, ibunya yang saya gitu, pokoknya harus bisa nulis, bisa hafal gitu. Kalau nggak gitu bisa nggak lulus ya. Ya kan? Ini kan motivasi bagaimana anak itu mencintai Al-Quran. Motivasi. Dan dari itu dengan keberkahan Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Masyarakat itu cintanya. Tidak ngomong, Pak ingin bangun musola, Pak. Saya anak-anak mau sholat duha itu sholat di perpustakaan, Pak. Tidak punya musola. Saya tidak mau tahu pasal komite lah. Gitu saya. Kebetulan ketua komitenya kepada SMA Negeri 1 Kota Batu. Pak Mawardi sekali di kamar. Pasal komite. Pokoknya nggak seharus bisa sholat duha, sholat duhur berjamaah. Titik, jadi aja saya nggak pakai koma. Kalau ingin baik anak bapak, gitu. Karena negeri kan nggak boleh minta duit, nggak boleh. Kalau swasta ya terserah, karena itu swasta ini kan milik yayasan ya, milik yayasan. Tapi kalau negeri nggak coba-coba dibawa kepala sekolah itu ke LP, bahaya kalau negeri itu. Itu solusi yang kita lakukan untuk bagaimana merubah madrasah itu Quran menjadi pokok unggulan, materi unggulan, pembelajaran unggulan. Akhirnya respon masyarakat luar biasa dan sambil mendidik masyarakat juga secara tidak langsung untuk mencintai Al-Quran lewat anaknya, lewat informasi. Kalau kita turun ke lapangan satu persatu kan susah. Itu prinsip kita di pikiran kita itu. Baik Ustazah, sampai sini ya, cukup ini. Udah tadi yang tadi ini. Terima kasih. Barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau bisa nanti langsung Ustaz ya. Kalau untuk ekstra sedikit kalau istilahnya, ya. Saya langsung ke kantor Paspen Ustaz. Dipanggil ke kantor Paspen. Baik, barangkali ada yang mau disampaikan Ustaz, mau ditanyakan silakan. Iya, silakan pada Ustazah yang terkait dengan perubahan tadi, artinya sudah tahu perbedaan dari KMA di 450 dan 1503 ya, terkait dengan apa namanya sebenarnya secara substansi tadi dikatakan tidak begitu berubah, hanya memang terkait tadi ada dasar hukumnya dan sebagainya. Sebelum pindah ke Renstra ya, kemarin juga beliau ada mengirim untuk Renstra, sempat juga sudah sedikit di di otak-atik. Nanti juga ini kebetulan juga ada yayasan ya, artinya untuk penyusunan Renstra nanti juga bisa jadi panduan juga dengan yayasan. Mungkin ada ditanyakan dulu biar beliau minum dulu. Silakan. Santai aja. Iya, tadi saya dengar di bawah tadi terkait dengan akreditasi, Pak. Itu kalau kita baru kelas 4, kira-kira nanti di kelas berapa kita akan sudah
Berdiri sudah berapa tahun? Meluluskan. Baru jalan 4 tahun ini Ustaz. Ya, kan tahun depan. Jalan Ya, kelas 5. tahun depan ya. Iya. Nanti anunya instrumen saya Instrumen. kirimkan. Siap. Sampai dilengkapi. Usahakan unggul ya, akreditasinya A ya. Karena ada di orang Jawa itu juga pertama kali akreditasi langsung A di pesantren Dr. Ondo. Kebetulan pengasuhnya itu pengasuh pesantrennya adik sepupu saya. Saya katakan jangan bikin malu ya, harus bekerja keras. Karena kalau sudah A itu kan kita kabulkan unggul kan. Tapi kegiatannya harus betul-betul sesuai dengan akreditasi gitu aja kan. Ya. Mohon masuk terkait dengan kalau tahun depan ya, terkait dengan sarana kita Ustaz, seperti apa kalau kemarin Ustaz? Kan kami memiliki ya kelas kan masih seperti ini Ustaz, karena untuk mungkin tahun depan kita juga masih belum tahu apa bangunan kita sudah siap atau belum. Mungkin untuk sekarang Ustaz, kalau dulu di instrumen itu semuanya dinilai maksimal ya, baik sarana prasarana, guru dan sebagainya. Sekarang itu 70% lebih mengarah kepada proses pembelajaran. Tidak seperti dulu lagi. Proses bagaimana? Karena sekarang asesor itu turun ke lapangan menilai ketika guru mengajar. Kemudian bagaimana perencanaan Anda, modulnya bagaimana, kemudian bagaimana pelaksanaannya, bagaimana melakukan asesmen. Itu sekarang tidak lagi melihat sarananya wah lengkap, tidak. Karena ada yang sarannya lengkap, betik, bahkan itu bukan bertambah muridnya, tambah menurun. Banyak saya lihat. Bahkan ada yang pernah ngomong ke saya, Ustaz, saya agak sedikit tersinggung. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Bayangkan di sini nih, di sini itu didatangi bis sekolah itu dibawa ke situ, bawa belajar di SDIT dia belajar. Berada di sini sekolahan. Saya di hati itu senyum saya. Bu, di hati saya ya, hanya begini oleh saya diperhalus saja. Ibu, pernahkah kita melakukan analisis SWOT, melakukan penelitian apa penyebabnya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa kelemahannya, apa peluangnya? Pernah enggak? Nggak tahu Pak. Kalau nggak tahu ya, orang tua murid sekarang tidak melihat sarana yang dilihat orang tua murid, bagaimana anaknya berkualitas nanti kalau sudah lulus. Itu orang tua murid. Jadi dari jauh datang mobil yang bis itu bis sekolahan itu Pak Damansa itu Pak Edi Damansa itu dan Pak Rendi datang menjemput di depan sekolahan. Dia nggak bisa marah, nggak bisa nuntut orang tua. Ngapain sekolah kita kok begini sih? Kalau sekolah kan begitu. Bayangkan saya pernah menunggu 1,5 jam nunggu ke sekolahnya. Saya sebagai pengawas dulu waktu itu. Saya pikir, saya kan datang ke sekolah, ngerti. Aliyah sudah datang ke sekolah, Sanawiyah MI sudah datang ke sekolah, ngerti. Mau swasta mau negeri sama. Kok begini? Ini saya yakin bisa akan ditinggal oleh lingkungan. Itu ternyata betul. Nah sekarang layak mutu lagi ya kata Pak Hamdi, kan Pak Hamdi pengawasnya sekarang. Iya. Di separuh seberang dekat perusahaan. Saya sebut aja karena saya tidak tahu. Amin Kutbi, MI Amin Kutbi. Susah kan nggak tahu. Saya sebut aja. Kalau tahu enggak saya sebut. Jangan nyalahkan masyarakat, jangan nyalahkan tetangga, jangan. Yang harus salahkan kita sendiri. Kenapa ya kok ditinggal? Padahal sekolah di depan rumah kan gitu kan? Gedungnya bagus. 4 lokal yang beton itu 2 lokal bantuan pemerintah, Kementerian Agama. Tapi kosong. Karena waktu itu saya 2 tahun saya datang ngomel terus. Karena ada penambahan pengawas ya, saya serahkan di pengawas yang baru. Kita ada di situ. Kalau saya tadi bisa semaput situ, saya itu saja. Jadi nanti yang penting ini
perangkat-perangkat guru ya, instrumen-instrumen yang ada itu nanti saya kirimkan ke kita, nanti di situ dilengkapi. Caranya itu tidak bukan pokok, tapi proses pembelajaran dan kelengkapan manajemen itu penting. Seperti Rensra, Ustaz, kurikulum ya. Baik. Iya, berarti Ustaz, terkait dengan tadi proses pembelajarannya, ya berarti nanti kami tentunya tetap berharap dapat bimbingan dari Ustaz, terutama untuk guru-guru kami ya, untuk istilahnya meningkatkan kualitas lah SDM-nya terkait dengan ya tadi perangkat pembelajaran, termasuk tadi proses pembelajaran, karena dan juga yang selama ini mungkin yang belum banyak terekam oleh kami gitu, yang tadi saya sampaikan, nanti ada instrumen-instrumen yang harus disiapkan. Berarti mulai dari sekarang juga guru-guru juga segala hal terkait dengan proses pembelajaran setidaknya sudah bahasanya direkam lah bahasanya kan, jadi untuk nanti ketika dibutuhkan, ketika jelas itu nggak repot-repot lagi. Seperti itu. Ada satu contoh namanya modul ya, kita buat modul. Nanti asesor itu datang ke sini, dilihat modulnya, Mari Pak, kalau kita ngajar ini, iya Pak, mari kita masuk. Ini proses pembelajaran sesuai dengan modulnya. Itu artinya. Makanya tinggi nih saya walaupun punya tugas, kalau disuruh datang, acara Goripati, datang, selama saya di Tenggarong tapi. Saya datang, tidak perlu macam-macam, pokoknya saya datang. Saya sudah janji dengan seluruh pimpinan saya tidak akan pernah melepas nomor telepon kita sampai kapanpun, kecuali saya oleh Allah sudah dilepas. Iya kan? Itu saya. Kebetulan saya juga di sana di Wabarawahau itu sudah SMP sudah berjalan 2 tahun, dan oleh guru saya harus kamu mengelola SMP. Coba bayangkan. Sudah pengawas, sudah pensiun, disuruh jadi mengelola SMP. Karena yang nyuruh guru sampai nawatok saya tidak pernah nolak. 2 orang yang tidak akan pernah saya tolak selama itu baik. Pertama, kedua orang tua, yang kedua guru. Kalau yang lain jangan masa-masa saya. Gitu kalau saya. Tapi yang baik, yang memang bermanfaat. Kalau keluarga banyak yang nggak sependapat, kan saya sudah rumah di Tenggarong, semuanya di Tenggarong. Tapi guru nyuruh saya, kamu kesana. Saya berangkat. Tidak ada ampun kalau tidak ada sebentar sampai dakwah dia itu saya, karena saya bisa begini, ini kan terkena guru dengan orang tua. Masa bukan dari kekuatan saya, tanpa doa mereka, tanpa pendidikan mereka, ibu, bapak dan orang tua dan guru, itu tidak akan terjadi seperti ini. Itu prinsip ya. Baik Ustaz ya. Jadi seperti itu, nanti saya kirimkan, saya kasih ke sampean instrumen itu, dan kalau 4 tahun berarti nggak apa-apa, buat sederhana dan tinggal 5 tahun aja. Bikin kalau dulu RPP ya tahun 2000 berapa, nanti pada tahun berikutnya dirubah tahun aja. Jangan sampai hanya tahun terakhir yang ada, tahun 2004, tahun keempat yang ada dengan tahun kelima, karena akreditasi jangan. Jadi seolah-olah dulu waktu tahun pertama, kedua, ketiga asal ngajar saja, itu jangan. Itu dari sisi prinsipnya kurang tepat. Iya. Tinggal merubah tahun misalnya, tahunnya jadi ada itu dirubah nggak apa-apa. Jadi tambah-tambah edit, saya tambah edit, itu aja kan. Tidak semuanya nanti, paling diambil 1, paling di tahun kelima aja. Bapak ngajar apa? Fikih. Kemarin Pak. Kebetulan pada waktu itu jadwalnya fikih, kamu bisa jadwal asesor. 1, yang kedua, nanti yang ngomong tentang manajemen dan sebagainya harus betul-betul orang yang bisa ngomong. Maaf ya, bukan guru tidak bisa ngomong, tapi biasanya dia kagak. Karena asesor itu kan mesti bertanya-tanya gitu. Di samping dia mengamati secara observasi, yang mengamati, kemudian melihat kelas, fokus yang dia ngajar, kemudian melihat perangkat pembelajaran, dan ketika diskusi, kita mesti ngomong, Bapak sudah lama di sana? Sudah Pak,
Bapak di bidang apa sih? Bidang ini. Apa itu kan Bapak? Apa itu? Itu nggak usah takut. Dia juga sama dengan kita, hanya kebetulan posisinya sebagai asesor. Kalau kita di SK asesor sama aja sebenarnya. Hanya SK-nya mereka duluan. Baik Ustaz. Ya. Nah ini, jadi Renstra ini saya buat. Lanjut Ustaz ya, ada lagi. Ya lanjut. Mohon maaf. Biar tercovernya. Ini kondisi umum. Nanti di Renstra Dosa sampai buat ini dilihat oleh tamu siapapun. Renstra itu akan dilihat oleh tamu siapapun yang datang ke sini di samping kurikulum. Kalau di RKJM itu kan dari Kementerian Agama itu aturannya, tapi operasionalnya yang kita buat sesuai dengan kondisi sekolah kita. Sebenarnya ini yang ada di sini juga bagian dari RKJM dengan MDM kan? Iya. Gambar umum pada saat awal berdirinya pesat madrasah kita diceritakan Ustaz, singkat. Saat ini perkembangan sarana prasarana peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan dibahas. Strukturnya harus seperti ini. Tapi kalau di di MI, kalau memang tidak diperlukan wakil untuk kepala sekolah itu tidak apa-apa, disesuaikan. Kalau memang diperlukan wakil, ini kan kepala sekolah ini tugasnya apa? Merencanakan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program dan administrasi. Ustaz bukan karena apa ya? Karena itu tanggung jawab Ustaz sebagai kepala sekolah untuk selalu melakukan koreksi kepada perangkat-perangkat yang dibuat guru. Sudah bikin modul Pak, sudah Pak Ustaz, coba lihat. Nah, kan ini ya oleh kepala sekolah gitu. Itu tugas perencanaan program ke depan. Makanya biasanya Ustaz ya, biasanya kalau lembaga pendidikan itu setiap akhir tahun rapat. Untuk apa rapat? Mengevaluasi 1 tahun yang sudah berjalan. Lalu memprogram 1 tahun yang akan berjalan. Itu harus, karena 1 tahun itu pasti ada kekurangan, ada lubang-lubang yang perlu disempurnakan, ditutup. Nah itu namanya berkaitan dengan perencanaan. Setelah itu baru pelaksanaan yang sudah dibuat. Dan pastinya kalau swasta harus dengan yayasan, melibatkan yayasan pastinya. Beda dengan negeri. Beda Ustaz. Saya di yayasan di swasta sudah pernah jadi kepala, di negeri juga pernah. Beda. Duitnya juga beda gitu ya. Beda semua lah gitu. Beda semua. Ada kalau swasta ini diperlukan adalah dulu apa ya? Tidak. Akhirat memang hasil kita bersatukan dulu. Tapi Allah akan ganti. Saya pernah cerita di sini tidak salah. Saya jadi kepala madrasah 5 tahun dari Betul Khair. Nanti kalau pesantren kurang lebih 3 tahun dari pesantren. Saya tidak pernah menanya jumlah gaji saya berapa. Saya tidak pernah nanya. Iya. Tetapi Allah memenuhi apa yang ada di benak saya. Pengennya ke Kairo, oleh Allah dikirim ke Kairo lewat lembaga. Pengen, tadi sudah ada masukan dari Ustaz juga. Mau haji gagal bahkan. Barangkali 1 Ustaz kata belum selesai. Nyetor berapa aja? Nah ini belum saya laksanakan. Karena saya menunggu banyaknya kan, banyak setor jadi mereka gitu. Ternyata salah. Berarti kalau tidak nyetor sama sekali mereka tidak minat. Menunggu takdir. Tidak berusaha kan Ustaz. Saya sangat nawatona saran beliau. Iya, berapapun nanti kan 500 setor ya berangkat haji. Kan gitu kan? 2 kali gagal Ustaz haji itu. Udah sampai ke pusat gagal. Karena terlalu mudah barangkali Allah itu melihat. Kamu kok enaknya aja itu. Orang berangkat ke sini harus susah-susah. Gitu. Ada yang nunggu sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Kamu pakai ngomong aja 30 menit sudah bisa beberapa. Kamu itu maha tahu ya. Supaya apa? Supaya tidak merasa dunia itu miliknya. Tidak merasa apa ya. Maaf Ustaz.
Saya tadi dengan santri tadi saya cerita itu. Beliau senyum-senyum, saya paham beliau senyum-senyum. Paling ngerti itu. Allah. Kemudian kalau ada wakil kurikulum juga saya ini. Wakil kurikulum kalau ada. Kalau tidak ada, diambil alih semua oleh kepala sekolah. Karena MI itu tergantung. MI itu perlu tidak. Kalau nggak perlu tidak perlu menunjuk wakil. Tapi kalau MTS SMA harus menunjuk wakil. Ya. Tugas kurikulum ini, tugas kesiswaan ini. Ini belum saya kirim, sudah kan? Masa? Sudah, Ustaz. Contoh rentra aja, Ustaz. Yang dikirim contoh rentra. Contohnya ya? Ya ini lah tugasnya. Kemudian, kepala tata usaha. Guru bertugas menerapkan proses pembelajaran sesuai kurikulum dan standar yang berlaku. Tenaga pendidikan, satpam, pendidik servis, itu karena sekolah itu bisa nyaman kalau satpamnya lembut. Saya melihat di sekolah didikat kami itu kalau sudah masuk ke lingkungan sekolah itu satpamnya langsung berdiri pakai apalagi hujan panas juga langsung berdiri. Saya kan sering antar anak saya sekolah di situ, dia berdiri di pintu masuk satpamnya itu. Jadi orang tua kan lega, enak, bersama gitu. Dan itu bisa saja digunakan dalam standar operasional kelas. Saya ada materinya. Sudah jadi Ustaz, tinggal mengedit saja itu. SOP kelas ada. Saya buat itu waktu saya masih jadi kepala sekolah. Bisa diedit. Kemudian tenaga pendidikan, komite berfungsi sebagai mitra madrasah. Harus banyak komunikasi dengan komite, jangan berjalan sendiri. Apalagi swasta. Kalau di daerah Pulau Jawa itu swasta banyak yang tidak memungut pembayaran wali murid, karena memang barangkali yayasannya banyak duitnya gitu ya. Saya sering nyindir saya, bisa ya, kok anak sekolah gratis? Ya bukan tidak manfaat ilmunya, bukan, tapi apakah tidak ingin sedekah kepada gurunya saja, satu gelas saja, satu air gelas saja, begitu pikirannya ya. Kalau di sini bayar ya, harus bayar, jangan gratis kayak di Pulau Jawa gratis. Saya protes kalau gratis. Iya. Sekarang pertanyaannya, bayangkan ilmu gurunya diambil, gratis bagaimana? Makanya jangan marah kalau anaknya itu tidak begitu dicari-cari. Kan kurang perhatian ke gurunya. Maaf. Ini saya bantu guru ke yayasan, karena yayasan. Nah maksudnya yang gratis lah, yang gratis tadi itu. Saya ngomel di depan yayasan itu waktu di MI Al-Irsyad, di Al-Irsyad saya marah. Ada 4 sekolah di situ yang gratis. Sekarang sekolahannya dapat bantuan dari pemerintah 6,7 M. Kemarin saya ke sana pelatihan ini, tempat belajarnya itu bukan di gedung, tapi di rumah guru masing-masing. Coba bayangkan. Saking kompaknya itu. Jadi rumah guru itu kalau 3 ruangan, ada ruangan tamu yang nggak besar jadikan ruangan. Lalu kamar untuk ruangan guru dan tata usaha di situ. Masya Allah. Itu saya sangat responsif ya, dan terima kasih saya bilang. Karena begini, bantuan itu harus sesuai dengan laporan EDM-nya, termasuk di sini. Laporkan aja apa adanya, kekurangan apa laporkan saja. Iya, jangan sampai jangan poles-poles itu. Kan pemerintah sekarang kan perhatian betul ke lembaga pendidikan itu dapat 5,6. Selama 8 bulan dia murid itu sekolah di rumah guru masing-masing, di rumah guru kelas, selama 8 bulan. Dan pertama kali minta ini kemarin, minta di bimbing ini. Itu ketua yayasan Pak Pasilo, orang Bugis ya beliau. Kemudian tenaga pendidikan itu komite kondisi sumber daya manusia. Salah satu faktor utama yang menentukan kualitas dan keberhasilan tenaga pendidikan adalah guru. Tenaga pendidikan ya, yang lingkungan, menjaga lingkungan ini. Kemudian guru dan pendidikan yang profesional, kompeten, berdedikasi serta berintegrasi untuk mendukung visi, misi dan tujuan madrasah dalam mencetak lulusan yang unggul. Jadi
guru, tenaga pendidik, cleaning service, satpam, semuanya ya, tukang masak, dapur itu harus ngerti visi, misi dan tujuan madrasah supaya tidak kontradiktif. Sekolah ngajarin lembut gurunya, satpamnya mencorong sama murid. Lain lagi ceritanya, ya kan? Satpamnya lembut, tapi guru itu ngajar banyak, tak sedikit. Pokoknya harus visi misi dan satu tujuan. Mulai di satpam, semuanya harus sama, harus sevisi, harus paham. Makanya saya katakan visi misi madrasah harus ditulis besar-besar. Visi madrasah, misi dan tulis. Dan ketika ada tamu datang tuh, Masya Allah, ini program utamanya Al-Quran ya. Iya. Kalau visi misi tidak dicatat Ustaz, tidak ditulis, kan nggak tahu kalau di dalam hanya diletakkan dalam apa kurikulum saja, nggak tahu. Tulis besar-besar, kepel di mana? Iya, visi, ya. Iya, harus ditulis Ustaz ya. Sudah ditulis. Belum, lama sudah saya jauh itu sebenarnya. Sudah jauh saya. Iya. Saya kalau kesana tuh lewat ke sana itu sendiri sudah tulis tak visi-visi itu gitu. Orang masuk ke sini lihat visi itu sudah tahu. Iya, orang tua itu. Oh, ini visinya ini ya. Menjadi peserta didik yang Al-Quran, beriman dan takwa dan Al-Quran. Lalu disebut di situ misinya apa saja, lalu tujuannya apa saja. Tulis saja, cetak besar, cetak tempel. Iya jelas. Ulul albab luar biasa kan? Iya. Apa ini nggak bisa apa-apa dunia itu, kan begitu. Kemudian sarana prasarana revisi kita masih dalam pengembangan ya, masih pengembangan para sarana dan prasarana masih dalam pengembangan, baru 4 tahun kita berusaha. Kemudian upaya pengembangan dan pemeliharaan secara berkala harus melakukan evaluasi ya, pemeliharaan terhadap seluruh sarana prasarana yang dimiliki sekaligus berupaya untuk mengembangkan. Tadi disebut oleh yayasan dengan kepala sekolah ada sudah terbangun di bawah dan saya pernah juga ke bawah. Yang saja sudah selesai kan? Kemarin kena banjir, busuk, tambang. Tapi dialihkan ya? Ya itu lagi proses menunggu lahan di ini. Memang begitu tambang itu. Iya. Korban tambang. Ya, nggak apa-apa kalau diganti yang baru, yang lebih baik. Dapat bonus satu. Apa itu? Sudah 3 lokal lagi. Alhamdulillah, ya kan? Jadi lagi 6 lokal Ustaz. Alhamdulillah. Tapi masih proses menunggu. Saya dulu waktu di Kota Bangun, sekarang jadi Kota Bangun Darat. Ada masjid di bawahnya tuh ada batu bara, tebal katanya itu. Saya biasa ngimami di masjid itu hari Jumat diundang saya 1 bulan sekali untuk pengajian. Jadi ketua masjid dan masyarakat datang, usahakan saya ini, bagaimana usahakan saya ini mau dibongkar ini, tapi mau dibangun. Tak apa, asalkan dibangun yang lebih baik, lebih besar dan lebih strategis tempatnya. Jangan dibangun di dalam. Siapa mau berjalan di situ? Sedangkan ada kan di pinggir jalan. Itu. Bangun di tempatnya strategis di dekat penduduk dan lebih besar, lebih bagus, nggak apa-apa. Kasih aja. Tapi satu lagi syaratnya saya bilang, harus setiap bulan ada income ke masjid hasil batu bara itu, gitu saja. Dan itu dilaksanakan Ustaz di Kota Bangun Darat itu. Iya. Tapi di sini gitu ya, mudah-mudahan ya. Nah ini Ustaz, tantangan dan rencana strategi dan ke depan. Apa tantangannya? Keterbatasan ruang kelas ini jadi perhatian Ustaz ya.
mulai tidak memadai dengan peningkatan jumlah peserta didik, lebih banyak murid daripada kelasnya. Nah, kita sekarang dengan komite, walaupun yayasan itu mampu membangun, tapi komite jangan dibiarkan supaya hanya tidak antar anak ke sini. Harus terlibat komite, harus terlibat. Kebutuhan renovasi beberapa fasilitas dan seterusnya. Renstra ke depan, rencana strateginya ke depan apa? Penambahan pembangunan dan seterusnya, renovasi dan seterusnya, pengembangan fasilitas dan seterusnya. Jadi berkaitan dengan fisik. Lalu berkaitan dengan peserta didiknya, sosial dan ekonomi. Faktor ekonomi latar belakang budaya dan agama peserta didik. Selain faktor tersebut, sebagai madrasah berbasis agama Islam, RI berusaha mengakomodasi kebutuhan spiritual dan kultural peserta didik agar pendidikan yang diberikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membentuk kepribadian yang islami dan toleran terhadap perbedaan. Di sini Al-Quran jadi unggul utama. Kemudian yang kedua, cinta lingkungan. Dan anak itu nanti kalau sudah besar, sudah jadi pejabat atau jadi apa, tidak sembarang. Kalau kiai kan coba hutan jadi lembaga pendidikan, coba ya. Kalau kita bikin, coba bukan orang ulama yang mendirikan lembaga pendidikan, bukan dirikan di hutan. Coba, ada nggak yang terpotong pohon-pohon? Nggak ada. Dia membangun itu sesuai dengan kondisi tanah dan kondisi alam. Itu kan mencintai lingkungan. Coba tidak begitu. Oh, diusung sudah ini. Sesuai dengan kehendak hati. Ya, rata sudah. Iya. Ya, masyarakat kita coba. Peserta akademik dan akademik. Unggul secara akademik tapi juga memiliki potensi yang dan bakat yang berkembang dalam bidang akademik. Makanya tadi ada anak yang nilai akademiknya 60, tapi nilai akademiknya bukan main, luar biasa. Dia punya bakat, ada yang bakat lukis. Ustaz-ustaznya bisa melihat putranya, putra-putrinya. Ketika pulang di kelas, yang sering ada dalam tas itu apa? Itu aja kita lihat.